draw the curtains, please? With all due respect, Your Majesty. Then it can be seen from the skies. Suatu hari ada sebuah kereta yang melintasi gurun pasir. Kereta itu membawa mahkota kerajaan yang sangat berharga, milik Nyonya Bangsawan. Lalu datang seorang pencuri sangar yang mengincar mahkota itu. Semua masih merasa aman. Namun ketika Nyonya mengecek kembali mahkota itu, ternyata sudah tidak ada dan digantikan oleh sebuah simbol huruf A. Pencuri itu pun dengan mudahnya meninggalkan tempat itu tanpa bisa dilacak oleh siapapun. Adegan berganti di sebuah danau, yang terlihat sekelompok mafia sedang menunggu barangnya. Kemudian datanglah seorang pemuda bernama Ali, membawa barang pesanan mereka. Transaksi pun berjalan mulus, sampai akhirnya secara tidak sengaja Ali menjatuhkan tanda pengenalnya. Di sana pun terungkap Ali adalah seorang anggota polisi yang sedang mencoba untuk menangkap para mafia itu. Sorry, full sorry, please. Ketika Ali sudah terpojok, datanglah rekan polisinya dari dalam air yang bernama Jai. Mereka pun bekerja sama untuk meringkus para mafia tersebut. Berbeda dari Ali yang kocak dan ceroboh, Jai merupakan seorang polisi yang cerdas dan profesional. Akan tetapi ketika berada di rumah, ia adalah tipe suami-suami yang takut istri. Ia menjadi pelayan istrinya yang tengah hamil tua. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang tengah serius melatih keahlian menembaknya. Dia adalah seorang polwan yang bernama Sonali. Karena perawakannya sangat mantap, ia sering membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi salah fokus. Ali yang pertama kali melihatnya mengira Sonali adalah seorang tahanan. Namun keributan mereka terhenti setelah kedatangan Jai yang ternyata adalah sahabat Sonali saat masih sekolah. Kedatangan Sonali tidak lain adalah membahas mengenai pencuri sangar yang selalu mencuri benda-benda bersejarah. Menurutnya pencuri ini sangat cerdas karena dalam setiap aksinya sama sekali tidak bisa dilacak. Pada presentasinya Sonali menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada jejak dari Mr. A. Namun Jai menyela karena ia berhasil menemukan jejak. Yaitu dalam setiap aksinya, Mr. A selalu memilih mengombinasikan tanggal yang berpola. Dari rumus pola itulah, Jai dapat menentukan secara tepat kapan pencurian itu dapat dilakukan kembali. Dan bahkan kerennya lagi, Jai bisa menemukan pola geometri dalam setiap tempat yang menjadi incaran Mr. A. Yaitu Mr. A ingin membuat jejak huruf pada peta. Jika asumsinya ini benar, maka menurut Jai, tempat yang akan menjadi incaran selanjutnya adalah kota Mumbai. Akan tetapi di Mumbai terdapat 2 museum yang menyimpan benda berharga. Hal inilah yang menjadi PR yang berat. Museum mana yang akan dipilih Mr. A? Di sisi lain ternyata Mr. A sudah berada di Mumbai yang tengah melakukan pengamatan tempat untuk aksi pencurian selanjutnya. Dia adalah orang yang sangat jenius. Terlebih lagi, ia bisa melakukan semuanya dengan sendiri. Bahkan sampai membuat peralatan-peralatan alat Tony Stark. Dan dari sinilah pertarungan mereka dimulai. I think we'll have fun. Hari pencurian pun telah tiba. Jai memutuskan membagi kelompoknya untuk mengawasi 2 tempat yang berbeda, yang akan menjadi lokasi pencurian dari Mr. A. Ia bersama Sunehri standby di Museum Kalung Bersejarah. Sementara Ali ditugaskan di museum satunya yang tersimpan sebuah berlian. Adegan berpindah ke Mr. A yang ternyata lebih memilih lokasi Ali untuk mencuri berlian. Dia menyamar menjadi salah satu patung dan menggunakan peralatan canggih untuk mengambil berlian dan menggantikannya dengan sebuah hologram. Ali yang ceroboh pun sama sekali tidak menyadari ada gerakan yang mencurigakan. Di sisi lain Jai mulai cemas karena Mr. A tidak kunjung datang. Dari pembicaraan dengan kepala museum, akhirnya Jai pun menyadari kalau kalung yang ia jaga tidak lebih berharga dari berlian.
Karena faktanya kalung itu telah kehilangan permatanya. Ia pun segera menghubungi Sonali dengan yakin mengatakan Mr. A tidak akan datang ke museum ini. Dan sebaliknya ia menghubungi Ali agar lebih meningkatkan kewaspadaannya. Okay. Mr. A yang telah mengantongi berlian melarikan diri dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Atas perintah dari Jai, Ali pun mencoba menghentikannya. Ia pun menginterogasi kakek yang ia temui dan meminta KTP-nya. Mr. A pun bertindak cepat dengan menuangkan cairan korosik di pijakannya. Ali yang bingung KTP-nya itu tidak ada namanya, dengan santainya Mr. A menyuruhnya membalik KTP itu. अरे बाप रे, ये तो ये दिखा के जेड हो गया. Di seberang jalan, Mr. A pun muncul dan mencoba melarikan diri. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan raya. Bahkan Jai pun berusaha keras untuk menembakinya dari atas helikopter. Sayangnya mereka kesulitan mengikuti kelincahan dari Mr. A. Sampai pada akhirnya Mr. A pun berhasil meloloskan diri dengan memanfaatkan kerumunan. Setelah aksinya sukses, Mr. A pergi ke bandara, berniat meninggalkan India. Namun ia terhenti setelah ia melihat berita di TV yang memberitakan tentang dirinya. Ada kabar yang mengatakan bahwa Mr. A secara terang-terangan mengumumkan akan melakukan pencurian kembali dengan mencuri sebuah pedang bersejarah dalam waktu 24 jam. Padahal ia sama sekali tidak melakukan hal itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada orang yang sengaja memanfaatkan namanya untuk melakukan tindakan kriminal. Lantas ia pun membatalkan keberangkatannya untuk memastikan berita itu. Malam harinya, Jai yang penasaran melakukan pengamanan yang sangat ketat di lokasi yang diberitakan. Dan benar saja terdapat seseorang yang berusaha menyusup ke dalam museum itu. Namun saat ia sudah sampai ke tempat yang ia hendak curi, ia dikagetkan dengan kemunculan Mr. A yang asli yang sudah menunggunya. Sebenarnya Mr. A yang palsu ini adalah wanita yang bernama Sunehri. Ketika Sunehri hendak mencuri pedang itu, Mr. A mencegahnya. Kemudian ia menjelaskan bahwa ada sinar inframerah yang mengelilingi pedang itu. Jika ia sampai tersentuh, maka alarm akan berbunyi dan seluruh pasukan akan datang ke tempat itu. Bahkan jika pedangnya berhasil diambil sesaat setelahnya, tembakan listrik bertegangan tinggi akan mengarah kepadanya. Hal inilah yang menunjukkan perbedaan mereka. Mr. A yang palsu ini adalah seorang pencuri biasa yang amatiran. Berbeda dari Mr. A yang merencanakan matang-matang untuk meloloskan diri. जब मैं बोलूं तब उठाना. अब तो तुमसे मिलना ही पड़ेगा. Namun Sunehri tidak mematuhinya dan malah kabur sendirian. Di tengah pelariannya, ia hampir tertangkap oleh Sonali. Namun Mr. A datang untuk menyelamatkannya. Akhirnya Sunehri pun memperkenalkan dirinya. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki ambisi yang sama dengan Mr. A. Oleh karena itulah ia menawarkan diri untuk menjadi partner. Namun Mr. A sama sekali tidak tertarik. Ia mengatakan bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada orang yang bisa ia percayai. Ancaman pengkhianatanlah yang membayanginya. Namun Sunehri tidak menyerah begitu saja. Ia selalu mendekati Mr. A untuk berusaha meyakinkannya. Hingga akhirnya Mr. A pun mempercayainya. Dan benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Di sisi lain, Sonali tidak bisa lagi membantu Jai. Karena pada insiden sebelumnya, kakinya mengalami cedera yang cukup fatal. Suatu hari, Sunehri pergi ke bioskop dan ternyata Jai sudah menunggunya. Dari sini akhirnya terungkap bahwa Sunehri adalah seorang kriminal yang tertangkap oleh Jai. Ia dijanjikan akan dibebaskan dari hukuman jika ia membantu Jai dalam menyelidiki Mr. A. Jadi pencurian pedang sebelumnya adalah bagian dari rencananya. Meskipun Sunehri bisa saja mempertemukan dengan Mr. A, namun Jai menolak.
Ia mengatakan bahwa seorang pencuri hanya dapat ditangkap saat si pencuri beraksi, tidak sebelumnya atau setelahnya. Selang beberapa waktu datanglah Mr. A dengan penyamaran barunya. Namun ia tidak tahu kalau Jai juga berada di sini. Kemudian ia memberi Sunehri popcorn yang di dalamnya terselip paspor dan tiket ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa ini adalah permainan internasional. Singkat cerita, sampailah mereka di Brasil. Di sini Jai datang bersama Ali dan tinggal di rumah Sonali yang juga merupakan orang India. Sementara untuk mengakrabkan diri, Mr. A mengajak Sunehri untuk makan malam. You want something else? Lalu ia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia percaya kepada seseorang. Besoknya ia mengajak Sunehri untuk bermain di outdoor. Karena ia sepenuhnya merasa sangat percaya, Mr. A pun menunjukkan wajah aslinya tanpa penyamaran sedikit pun. Ia juga mengatakan nama aslinya yaitu Aryan. Besoknya Sunehri datang menemui Jai. Ia mengatakan sudah cukup dekat dengan Mr. A. Bahkan mengatakan nama aslinya yaitu Aryan. Lalu Sunehri menegaskan kembali kalau ia berhasil menangkap Aryan, maka ia akan kembali dibebaskan. Namun jawaban Jai terlihat tidak meyakinkan, dengan mengatakan ia akan mempertimbangkannya kembali. Dari sinilah Sunehri mulai ragu bahwa Jai apakah bisa dipercaya. Next time, Mr. A mengajak Sunehri untuk datang ke lokasi pencurian selanjutnya, yaitu sebuah museum. Besoknya di museum itu mereka akan mencuri sebuah benda bersejarah, yaitu koin pertama yang dibuat oleh manusia. Meskipun terlihat usang, di pasar gelap benda itu bernilai sangat tinggi. Malam harinya Sunehri menemui Jai untuk mengatakan rencana Mr. A. Jai lalu memberikan sebuah alat yang harus Sunehri tekan ketika Mr. A besok sedang beraksi. Namun ternyata Mr. A diam-diam membuntuti Sunehri, sehingga kini ia pun tahu kalau Sunehri adalah orang suruhan Jai. Setelah melepas semua penyamarannya, Mr. A datang menemui Jai. Jai yang merasakan aura si pencuri menyadari bahwa pria itu adalah Mr. A. Namun tanpa ragu, ia malah mengatakan identitas aslinya, yaitu polisi India bernama Jai Dixit. Begitu pula dengan Mr. A yang mengatakan identitas aslinya. Terjadilah obrolan singkat di antara mereka, sampai mereka pun bertaruh siapakah yang akan menang besok. Keesokan paginya ketika akan berangkat, Mr. A pun mulai mengintimidasi Sunehri. Ia sangat kecewa setelah mengetahui kebenaran dari partnernya tersebut. Padahal Mr. A telah percaya bahwa ia sudah jatuh cinta. Kemudian ia memberikan pistol kepada Sunehri, lalu menyuruhnya untuk menembak dirinya. Menurutnya orang yang pantas membunuhnya bukan Jai, tapi orang yang ia cintai. I say shoot, damn it! Don't make me do this. Namun sebaliknya Sunehri menyesal dan berniat membunuh dirinya sendiri. Namun ternyata pistolnya itu kosong. Dan ini adalah tes yang sengaja Mr. A lakukan untuk mengetes Sunehri. Kini akhirnya tanpa ragu Sunehri berpihak kepada Mr. A. Waktu pencurian pun tiba. Jai bersama Ali sudah berada di museum. Untuk menciptakan kepanikan, Mr. A menyebar puluhan serangga di tempat itu. Sontak, keadaan pun menjadi panik, dan semua orang berlarian ke sana kemari. Kepanikan inilah yang Mr. A manfaatkan untuk mencuri dan melarikan diri. Jai yang kehilangan jejaknya pergi ke tempat Sunehri, namun di sana sudah tidak ada siapapun. Kemudian Sunehri menelponnya dan mengatakan bahwa ia memilih berpihak kepada Mr. A. Setelah mengetahui hal itu, Jai langsung melacaknya dan melakukan pengejaran. Usahanya tidak sia-sia. Akhirnya di sebuah tebing, Jai pun berhasil memojokkannya dan menyandera Sunehri agar Arya mau menyerah.
Namun Arya yang sudah putus asa memberikan kode kepada Sunehri agar ia membunuhnya. Setelah insiden itu, Jai tidak menangkap Sunehri. Ia malah membebaskannya dengan mengatakan bahwa hukuman terberat adalah membiarkan Sunehri tetap hidup. 6 bulan kemudian terlihat Sunehri menjadi pelayan di suatu bar bersama Mr. A yang terlihat sehat walafiat. Yang ternyata memalsukan kematian adalah bagian dari rencananya. Namun sekarang ia telah meninggalkan kehidupan sebelumnya dan memulai kehidupan baru bersama Sunehri di Brasil. Di luar dugaan, Jai datang ke tempat mereka dan ia mengatakan bahwa ia sudah menyadari rencana Mr. A. Tujuan ia membebaskan Sunehri tidak lain tidak bukan adalah agar bisa membawanya kembali ke Mr. A. Namun Jai kemudian mengatakan bahwa hasratnya untuk menangkap Mr. A sudah hilang karena Mr. A sudah tidak lagi mencuri. Ia pun membebaskan mereka dan kembali ke India. Dan film pun selesai.